Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Kemampuan Burning Sky Cauldron untuk menyembunyikan dirinya jelas melampaui ekspektasi Lindong. Selain itu, medan di bagian laut ini benar-benar agak rumit. Oleh karena itu, meskipun para anggota klan Blood Demon Shark telah berulang kali mencari di daerah itu selama 5 hari, mereka masih tidak dapat menemukan di mana Burning Sky Cauldron disembunyikan. Para ahli dari klan Blood Demon Shark mencari selama 5 hari tanpa hasil. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain menyerah dengan marah. Bagaimanapun, mustahil bagi mereka untuk terus melakukan pencarian berskala besar di tempat ini. Oleh karena itu, anggota klan Blood Demon Shark mulai mundur setelah 5 hari. Namun, Lindong tidak segera muncul, tetapi malah terus bersembunyi selama 2 hari lagi. Beruntung juga dia sangat berhati-hati. Ini karena dia menemukan beberapa ahli klan Blood Demon Shark menyelinap selama 2 hari ini. Tampaknya pihak lain belum sepenuhnya menyerah. Namun, pencarian mereka akhirnya berhenti total setelah 7 hari. Lindong dapat merasakan bahwa semua kehadiran dari klan Blood Demon Shark dalam radius 1000 mil telah sepenuhnya menghilang. Bagian dari terumbu karang yang sangat besar tiba-tiba runtuh di dasar laut yang tenang. Setelah itu, cahaya merah menyala keluar darinya. Ada sebuah kuali merah seukuran telapak tangan di dalam cahaya itu. Pada saat itu, kuali itu berkedip-kedip dan mengembang dengan cepat. Mulut kuali itu terbuka, dan 2 sosok melesat keluar dari dalamnya. Sepertinya aman, mata hitam legam besar Mulingsan mengamati sekelilingnya saat dia berkomentar. Lindong mengangguk. Yuan Power bangkit di sekelilingnya, mengisolasinya dari air. Dia menatap gadis kecil dengan 2 kuncir, dan berkata sambil tersenyum, "Karena sudah aman, sekarang saatnya aku pergi." "Saudara Lindong, tolong biarkan aku mengikutimu. Segel yang diberikan orang tua itu padaku tidak akan bertahan lama. Aku akan menjadi sangat kuat begitu aku memulihkan kekuatanku." Mulingsan buru-buru berkata setelah mendengar bahwa Lindong hendak pergi. Lindong sedikit mengernyit setelah mendengar ini, dan ragu-ragu sejenak. Dia tidak meragukan kekuatan Mulingsan. Namun, akan menjadi agak merepotkan jika dia ditemukan oleh Blood Demon Shark saat membawa gadis kecil ini bersamanya. Bahwa dia berteman dengan klan Paus Bijak Abadi lebih berharga daripada menyinggung klan Hiu Iblis Darah. Selain itu, begitu segel yang dipasang pada gadis kecil ini hilang, bahkan ahli tahap kehidupan mendalam yang sempurna tidak akan dapat menghentikannya. Dia akan menjadi penolong yang cukup baik dalam pencarianmu untuk menemukan simbol leluhur kedua. Yan berkomentar pada titik ini. Lindong sedikit menundukkan kepalanya. Dia mempercayai kata-kata Yan. Karena Yan mengatakannya seperti ini, dia akan membawa gadis itu. Lindong menoleh ke arah Mulingsan saat dia mencapai kesimpulan ini, dan menganggukkan kepalanya. Namun, sebelum gadis kecil ini bisa melompat kegirangan, dia menambahkan, "Namun, kamu harus mendengarkanku sepanjang jalan, dan tidak boleh mengambil tindakan sendiri. Kalau tidak, aku hanya bisa meninggalkanmu." Wajah kecil Mulingsan dipenuhi dengan kegembiraan. Kepalanya mengangguk terus-menerus seperti anak ayam yang mematuk biji-bijian. Hal ini membuat Lindong tersenyum tanpa sadar. Dia mengulurkan tangannya dan menarik 2 kuncir lucu di kepala gadis kecil itu sambil berkata, "Ayo pergi." Tanpa basa-basi lagi, tubuh Lindong bergerak dan keluar dari permukaan laut. Setelah mengarahkan dirinya, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah barat daya. Namun kali ini, ada ekor cahaya biru tambahan di belakangnya. "Kakak Lindong, kita mau kemana?" "Wilayah pedagang langit." "Oh, aku pernah mendengar tentang tempat itu. Sepertinya ada banyak hal menarik di sana. Aku penasaran apakah akan ada Skynet Divine Bed yang paling kusukai. Kabarnya, ini adalah harta karun Yuan murni yang sangat nyaman. Jika aku mendapatkannya, aku akan bisa tidur kapan saja aku mau. Kayu jelek ini membuat tidurku tidak nyaman. Jika aku tahu akan seperti ini, aku tidak akan mencurinya." Perjalanan Lindong tidak begitu membosankan jika ditemani gadis kecil Mulingsan. Beberapa kata-kata kekanak-kanakan dan naif yang diucapkannya terkadang membuat Lindong tertawa terbahak-bahak. Sekitar setengah hari berlalu sementara mereka berdua tertawa dan mengobrol selama perjalanan mereka.
Pada saat ini, suara Yan tiba-tiba terdengar di benak Lindong. "Lindong, hati-hati. Beberapa fluktuasi milik klan Blood Demon Shark sekali lagi muncul di depanmu." "Apa, mereka masih belum pergi?" Ekspresi Lindong sedikit berubah setelah mendengar kata-kata itu. Sosoknya yang bergerak maju segera terhenti, sementara alisnya saling bertautan erat. Tampaknya orang-orang ini belum menyerah. Sepertinya mereka telah memperluas wilayah pencarian dan orang-orang mereka telah tersebar. "Sebaiknya kau biarkan gadis ini bersembunyi dulu. Mereka telah menemukanmu," kata Yan. "Kakak Lindong, ada apa?" Mu Lingsan muncul di samping Lindong dan bertanya dengan suara tidak yakin. "Kau harus masuk ke dalam Burning Sky Cauldron terlebih dahulu. Kita sudah bertemu orang-orang itu lagi." Lindong mendesak. Ia memberi isyarat dengan tangannya dan Burning Sky Cauldron segera muncul. Mu Lingsan sedikit enggan setelah mendengar ini. Namun, kemungkinan besar dia akhirnya teringat bahwa dia telah setuju untuk mendengarkan Lindong. Seketika, tubuh kecilnya berubah menjadi seberkas cahaya yang bergegas ke dalam kuali langit terbakar. Lindong melambaikan lengan bajunya, dan kuali langit terbakar menyusut dengan cepat sebelum memasuki lengan bajunya. Kedua matanya sedikit menyipit saat dia melihat ke laut yang jauh di depannya. Suara percikan samar-samar terdengar. Pada saat yang sama, ada juga beberapa kehadiran yang ganas. Mereka datang seperti yang diharapkan. Mata Lindong sedikit dingin saat dia merasakan kehadiran ini. Orang-orang ini tampaknya terus-menerus berkeliaran. Sementara Lindong berdiri di udara, percikan itu menjadi semakin jelas. Segera setelah itu, selusin lampu darah muncul di pandangan Lindong. Setelah pengamatan yang cermat, mereka adalah para ahli dari klan Blood Demon Shark yang pernah ditemuinya sebelumnya. Selain itu, yang memimpin mereka adalah ahli dari klan Blood Demon Shark yang disebut Komandan Xia. Lebih dari selusin hiu darah mendekat dengan cepat, dan dengan sangat cepat muncul di depan Lindong. Mata Komandan Xia yang kejam menyapu tubuh Lindong. Dia sedikit terkejut saat dia mengerutkan kening dan berkata, "Ada apa?" Lindong menatap mereka dan berbicara dengan suara tenang. "Klan Blood Demon Shark kami sedang dalam misi mencari target di area ini. Kau harus turun dan biarkan kami menggeledahmu." Mata Komandan Xia perlahan menyapu tubuh Lindong. Ada sedikit rasa lelah di matanya. Kemungkinan pencarian ini telah menghabiskan terlalu banyak energinya. Selain itu, dia telah mengidentifikasi Lindong sebagai ahli tahap awal Profound Life sekilas. Oleh karena itu, nadanya tidak sopan. "Maafkan aku juga sedang terburu-buru dan tidak punya waktu untuk melakukan tindakan tidak masuk akal seperti itu denganmu." Lindong mengerutkan kening dan menjawab, "Apa katamu?" Meskipun kata-kata Lindong sopan, ekspresi Komandan Xia berangsur-angsur menjadi gelap. Mungkin karena terbiasa mendominasi, dia tidak menyangka bahwa Lindong, yang hanya memiliki kekuatan tahap kehidupan mendalam awal, benar-benar berani menolaknya. "Nak, suasana hati komandan ini sekarang sangat buruk. Karena itu, kamu tidak boleh mencoba bersikap tangguh di hadapanku. Kalau tidak, kamu akan menyesalinya." Bibir Lindong mengerucut. Dia menundukkan kepalanya dan menatap ekspresi jahat Komandan Xia. Wajahnya sendiri, yang memiliki sedikit kelembutan, sekarang perlahan-lahan menjadi sama sekali tanpa ekspresi. "Aku bersikap sopan padamu karena kau bagian dari klan Blood Demon Shark. Jika kau terus memaksa, aku hanya bisa mengatakan bahwa dengan kemampuanmu, masih belum cukup bagimu untuk melakukan apapun yang kau mau di lautan iblis yang kacau ini." Meskipun Lindong tidak benar-benar ingin bertarung, karakternya tidak akan membiarkan siapapun menindasnya. Hatinya merasa sangat tidak senang menghadapi agresivitas Komandan Xia. Benar-benar orang bodoh yang tidak tahu batas. Ekspresi Komandan Xia menjadi sangat buruk. Dia menatap Lindong, dan niat membunuh yang kuat melonjak di matanya. Kakinya segera mendorong punggung hiu darah, dan tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya berdarah yang langsung menyerbu ke arah Lindong. Lindong menatap Komandan Xia, yang menyerbu ke arahnya sambil ditemani aura jahat, saat cahaya dingin melonjak di matanya yang hitam pekat. Seketika, cahaya hijau menyapu. 4 tato cahaya naga hijau langsung muncul dari dalam tubuhnya. "Segel kursi surgawi naga hijau." Teriakan rendah dan dalam terdengar. Pada saat yang sama, telapak tangan naga hijau besar bersiul. Akhirnya, telapak tangan itu menghancurkan udara,
dan bertabrakan langsung dengan Komandan Xia yang datang. Fluktuasi energi yang liar dan dahsyat menyapu langit bagaikan badai, sementara permukaan laut di bawahnya terbelah dengan kuat, membentuk bekas luka sepanjang 1000 kaki. Namun, bekas luka itu segera terisi kembali oleh air laut. Angin kencang dan liar berhembus di langit, sementara tubuh Komandan Xia yang menyerang langsung membeku. Dengan suara teredam, dia terlempar ke belakang di bawah tatapan mata orang-orang kuat lainnya dari klan Blood Demon Shark, dan terlontar ke laut dengan keras disertai percikan air. Permukaan laut terbelah lagi dengan cepat, saat Komandan Xia keluar dari air dengan cara yang agak menyedihkan. Matanya gelap dan dingin saat dia menatap Lindong. Namun, ada jejak kesungguhan tambahan di balik dinginnya yang gelap ini. Kemungkinan besar kekuatan dari telapak tangan Lindong sebelumnya membuatnya mengerti bahwa orang di depannya tampaknya memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata yang sebelumnya dia katakan. Para ahli klan Blood Demon Shark di sekitarnya juga perlahan-lahan berkumpul. Mata mereka dipenuhi dengan kewaspadaan saat mereka menatap Lindong. Suasana saat itu tidak diragukan lagi menjadi tegang dan bermusuhan. Para ahli dari klan Blood Demon Shark ini biasanya sangat sombong. Tidak mungkin menghitung berapa banyak nyawa yang telah diambil oleh tangan mereka. Oleh karena itu, mereka semua sangat kejam dan ganas. Namun, Lindong juga bukan orang suci. Belum lama ini, dia telah mengalahkan seorang ahli tahap setengah langkah kematian mendalam hingga yang terakhir hampir menjadi tongkat manusia. Kekejaman di dalam tulangnya hanya bisa lebih besar dari anggota klan Blood Demon Shark ini. Bentrokan antara dua pihak yang pasti tidak akan menyerah satu sama lain. Nak, apakah kau yakin ingin menjadi musuh klan Blood Demon Shark-ku? Percayalah, ini tindakan yang sangat bodoh. Ekspresi Komandan Xia berubah gelap dan serius. Namun, nadanya jelas sedikit lebih baik dibandingkan sebelumnya. Tampaknya setelah percakapan singkat sebelumnya, dia juga mengerti bahwa tidak semudah yang dia bayangkan untuk menghabisi Lindong ini. Saya tidak ingin bermusuhan dengan orang lain. Namun, saya juga tidak ingin diganggu oleh orang lain. Mata Lindong menatap Komandan Xia yang tampak muram. Kilatan dingin di matanya tampak sedikit melemah. Tentu saja aku pernah mendengar nama besar klan bangsawanmu. Aku tidak ingin tahu misi apa yang sedang kau jalankan sekarang. Namun, tolong jangan ganggu perjalananku. Aku juga punya beberapa masalah mendesak yang harus kuurus. Kenapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Kita tidak akan saling mengganggu dan mengambil langkah mundur. Kita masing-masing akan mengurus urusan kita sendiri. Bagaimana menurutmu? Mata Komandan Xia menyipit. Mata merah gelap itu tampak agak menakutkan. Dia bertemu dengan tatapan Lindong saat matanya berkedip sedikit. Sesaat kemudian, aura jahat yang menutupi tubuhnya sangat berkurang, saat senyum muncul di wajahnya yang gelap dan serius. Teman ini benar. Kami memang sedikit ceroboh sebelumnya. Dari kelihatannya, Anda sepertinya bukan orang yang kami cari. Senyum ramah muncul di wajah Lindong saat mendengar ini. Namun, ada sedikit rasa waspada di hatinya. Perubahan pada Komandan Xia ini memang agak terlalu aneh. Bisakah aku pergi sekarang? Lindong tersenyum dan bertanya. Silakan. Komandan Xia menyeringai dan mengangguk. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Para ahli klan Blood Demon Shark di sekitarnya ragu-ragu sejenak, sebelum menarik aura jahat mereka. Lindong menangkupkan kedua tangannya. Tanpa basa-basi lagi, tubuhnya bergerak dan berubah menjadi cahaya hijau yang melesat ke kejauhan. Namun, kilatan dingin melintas di matanya saat punggungnya menghadap Komandan Xia. Dia sadar bahwa perubahan mendadak pada Komandan Xia ini pasti berarti bahwa Komandan Xia memiliki beberapa rencana tersembunyi. Namun, Lindong saat ini tidak dapat mengetahui apa yang dipikirkan Komandan Xia ini. Tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya hijau yang dengan cepat menghilang di kejauhan. Komandan Xia, apakah kita akan membiarkannya pergi begitu saja? Seorang ahli klan Blood Demon Shark tidak dapat menahan diri untuk bertanya setelah Lindong menghilang di kejauhan. Biarkan dia pergi? Wajah Komandan Xia langsung menunjukkan aura menyeramkan setelah mendengar kata-kata itu. Dia tertawa dengan suara gelap dan dingin. Pertama kali bocah ini bertemu kita adalah 7 hari yang lalu. Namun, dia masih di sini setelah 7 hari. Bagian laut ini tandus. Mengapa dia tetap berada di tempat terkutuk ini selama 7 hari? Jangan bilang itu untuk bersenang-senang.
Yang dimaksud Komandan Xia adalah orang yang menyelamatkan Mulingsan. Kemungkinan besar adalah dia. Mata Komandan Xia tampak berbisa saat dia berkata, "Kenapa kau membiarkannya pergi?" Seseorang bertanya dengan heran. "Itu karena aku tidak yakin bisa mempertahankannya." Komandan Xia menjawab dengan nada acuh tak acuh. Matanya menatap ke arah yang dituju Lindong dan berkata, "Meskipun orang itu mungkin tampak seperti praktisi tahap Profound Life tingkat awal, kekuatan bertarungnya sebanding dengan praktisi tahap Profound Life tingkat lanjut. Bahkan jika aku mengerahkan seluruh kekuatan dan menyerangnya, aku tidak akan bisa menahannya di sini bahkan jika aku menang. Mencoba melarikan diri dari klan Blood Demon Shark milikku di laut tidak akan mudah. Aku sudah menggunakan teknik mencari Blood Shark padanya. Dia tidak akan bisa melarikan diri. Selain itu, segera kirimkan informasi ini ke pimpinan bagian lainnya. Minta mereka untuk segera datang. Aku baru akan yakin bisa menangkap orang ini setelah mereka tiba." Dipahami. Para ahli klan Blood Demon Shark di sekitarnya segera menjawab setelah mendengar perintah Komandan Xia. Setelah itu, tubuh mereka tenggelam ke dalam air. Segera setelah itu, banyak gelombang sonik diam-diam menyebar dengan kecepatan kilat di dalam air. Dasar orang bodoh yang tidak tahu batas. Beraninya kau ikut campur dalam urusan klan Blood Demon Sharkku. Selanjutnya, aku akan memberitahumu siapa saja yang tidak boleh kau ganggu di lautan iblis yang kacau ini. Mata Komandan Xia menatap ke arah yang dituju Lindong sambil bergumam. Ekspresi kejam melintas di matanya. Cahaya hijau melesat menembus langit. Namun, ekspresi Lindong tidak tampak santai. Sebaliknya, ekspresinya agak muram. Dia melirik ke area di belakangnya sambil mengepalkan tangannya dengan lembut. "Orang itu, mungkinkah dia benar-benar membiarkanku pergi seperti ini?" "Kamu sedang diikuti," Yan menjawab dengan suara samar. "Apa?" Lindong langsung terkejut setelah mendengar ini. Matanya menyapu sekelilingnya, tetapi tidak melihat sosok manusia atau merasakan kehadiran apapun. Itu pasti metode pelacakan unik dari klan Blood Demon Shark. Mereka ada di dasar laut. Yan memperingatkan. Lindong menundukkan kepalanya saat cahaya hijau muncul di matanya. Sepertinya penglihatannya telah menembus langsung ke dalam laut. Dia bisa melihat cahaya merah darah yang sangat kabur yang berenang cepat ke arahnya di dasar laut. Orang itu seharusnya merasakan kekuatanmu. Dia tidak punya keyakinan untuk menangkapmu sendirian. Tindakannya ini hanyalah upaya untuk membuatmu lengah. Dia akan mengepung dan menangkapmu begitu bala bantuan tiba, kata Yan. Kilatan dingin muncul di mata Lindong. Dia tahu bahwa selain Komandan Xia, pasukan Blood Demon Shark ini memiliki 10 ahli lain yang telah mencapai tahap awal Profound Life. Jika mereka bekerja sama, itu akan mengakibatkan situasi yang sangat menyusahkan bagi Lindong. Bisakah kamu menyingkirkan benda yang membuat mereka mengikuti kita? Tanya Lindong. Itu akan sangat merepotkan. Teknik pelacakan klan Blood Demon Shark memiliki aspek uniknya sendiri. Lindong mengerutkan bibirnya, dan kilatan tajam melintas di matanya. Jika memang begitu, sepertinya dia hanya bisa bertindak dan melenyapkan mereka. Saudara Lindong, mereka mengikutimu. Suara Mulingsan tiba-tiba terdengar dari Burning Sky Cauldron, sementara Lindong sedang berbicara dengan Yan dalam benaknya. Karena Lindong tidak menghalangi indranya, dia bisa merasakan semua yang terjadi di dunia luar. Ya. Lindong mengangguk. Mulingsan berasal dari suku Sidiman. Tidaklah aneh baginya untuk dapat mendeteksi klan Blood Demon Shark yang melacak mereka, meskipun Lindong gagal melakukannya. Karena kita tidak bisa melarikan diri dari mereka, kita hanya bisa menyerang. Lindong berkata dengan lembut. Mulingsan, yang berada di dalam Burning Sky Cauldron, terdiam sejenak. Ia menyadari bahwa ia tampaknya telah membawa masalah bagi Lindong. Suaranya kembali terdengar beberapa saat kemudian, Saudara Lindong. Jika kau ingin bertarung dengan mereka, aku dapat meminjamkanmu, Life Dead Coffin Cover, milikku. Lindong bisa merasakan kuali langit terbakar di lengan bajunya bergetar setelah kata-katanya terdengar. Tak lama kemudian, cahaya hitam melesat keluar. Cahaya itu berubah menjadi penutup peti mati hitam yang sangat tebal di depan Lindong. Riak yang sangat menakutkan muncul dari penutup peti mati. Lindong menatap penutup peti mati hidup di hadapannya, dan sedikit tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mulingsan ini begitu mempercayainya.
Jika harta karun seperti itu terungkap, itu akan berakhir dengan serangan dari banyak ahli gila. Namun, Lindong tidak ragu-ragu. Dia jelas menyadari bahwa akan merepotkan jika berhadapan dengan seorang ahli tahap Profound Life tingkat lanjut dan 10 ahli tahap Profound Life tingkat awal. Namun, jika dia memiliki Life Dead Coffin Cover yang membantunya, segalanya pasti akan jauh lebih mudah. Tangan Lindong menyentuh penutup peti mati hidup dan mati. Dia bisa dengan jelas merasakan perlawanan yang dipancarkan dari dalamnya saat dia mengulurkan tangannya. Namun, sebuah pikiran dengan cepat dipancarkan dari dalam kuali langit terbakar, yang menghilangkan perlawanan ini. Jelas, Muling San telah campur tangan. Tangan Lindong menyentuh penutup peti mati hidup dan mati. Setelah itu, dia mengangkatnya dan meletakkannya di punggungnya. Mulutnya terbuka membentuk senyum yang jahat dan penuh dengan keganasan. Kalau begitu, sebaiknya kita menyerang terlebih dahulu sebelum mereka sempat berkumpul. Selusin hiu darah berenang cepat di permukaan laut. Ada selusin ahli klan hiu iblis darah di hiu darah ini, yang tatapannya terus-menerus menyapu ke depan dan ke belakang. Pemimpin regu, kami telah menerima beberapa berita. Seorang ahli klan Blood Demon Shark tiba-tiba mengulurkan tangannya dari air. Dia menatap seorang pria dengan hidung bengkok di bagian depan, sambil berbicara dengan suara keras. Komandan Xia mengatakan bahwa dia telah menemukan targetnya, dan telah menggunakan teknik pelacakan pada target tersebut. Oh, periksa lokasi orang itu. Kegembiraan melintas di mata pria berhidung bengkok itu saat dia berkata dengan tergesa-gesa. Seseorang dengan cepat mengeluarkan pelat skala berwarna merah tua. Cahaya mengalir di atasnya. Pada saat ini, ada titik merah yang berkedip-kedip di pelat skala. Orang itu melihat titik merah yang berkedip-kedip dan tanpa sadar berseru. Ada apa? Pria berhidung bengkok itu mengernyitkan alisnya dan bertanya. Posisi orang itu tampaknya sangat dekat dengan kita. Tunggu, dia dengan cepat mendekati kita. Seru ahli klan Blood Demon Shark. Mereka menuju ke arah kita? Ini adalah jasa yang akan dikirim langsung ke depan pintu kita. Mulut pria berhidung bengkok itu terbuka membentuk senyum dingin yang menyeramkan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tertentu, sebelum berteriak dengan tegas, semua orang tetap waspada. Pasti akan ada hadiah untuk kalian semua setelah kita menyelesaikan misi kita. Para anggota skuadron kecil dari klan Blood Demon Shark di sekitarnya buru-buru menjawab setelah mendengar kata-kata ini. Mereka mengepalkan tangan, saat trisula yang memancarkan cahaya dingin menyala dan muncul. Suara angin kencang tiba-tiba muncul di permukaan laut tak jauh dari sana, segera setelah mereka melakukan persiapan. Kemudian, cahaya hijau datang dengan cepat. Pada akhirnya, cahaya itu berubah menjadi sosok kurus yang muncul dalam pandangan skuadron klan Blood Demon Shark yang kecil ini. Haha, sepertinya aku telah menemukan tempat yang tepat. Lindong menatap skuadron kecil dari klan Blood Demon Shark yang muncul di depannya, saat dia tanpa sadar tersenyum. Bocah, kau benar-benar masuk neraka. Karena kau sudah datang, jangan pernah berpikir untuk pergi. Wajah pria berhidung bengkok itu tersenyum dingin saat dia menatap Lindong. Seketika, ekspresi kejam melintas di matanya, saat dia melambaikan tangannya. Tangkap dia. Belasan ahli yang cukup kuat di belakang pria berhidung bengkok itu bergegas maju setelah dia berteriak. Trisula tajam disertai dengan cahaya berdarah pekat saat mereka langsung menusuk ke arah titik-titik fatal di sekitar tubuh Lindong. Lindong menatap para ahli klan Blood Demon Shark ini, yang telah melepaskan pukulan mematikan saat mereka menyerang. Namun, senyum lembut muncul di wajahnya. Dia segera mengulurkan tangannya, dan meraih Life Dead Coffin Cover yang sangat besar di belakangnya, saat tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya hijau yang tiba-tiba melesat maju. Kilatan cahaya hijau itu bagaikan kilat, melintas melewati belasan ahli klan Blood Demon Shark dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Suara rendah dan dalam yang teredam bergema diam-diam pada saat itu. Tubuh Lindong muncul di belakang belasan ahli klan Blood Demon Shark. Setelah itu, dia berjalan menuju pria berhidung bengkok itu tanpa menoleh ke belakang. Setelah dia mengambil langkah ke-10-nya, tubuh para ahli klan Blood Demon Shark itu mulai berubah menjadi abu-abu kusam dengan kecepatan yang mencengangkan. Kekuatan hidup mereka telah terputus sepenuhnya saat ini. Sosok-sosok manusia jatuh dari udara ke laut.
Keganasan dan kegembiraan dari saat mereka masih hidup masih melekat di wajah mereka, sebuah pemandangan yang agak aneh. Jelas, kekuatan hidup mereka telah terputus terlalu cepat, sehingga bahkan kengerian dari sebelum kematian mereka tidak dapat muncul di wajah mereka. "Kau, siapa sebenarnya kau?" Pria berhidung bengkok itu begitu ketakutan dengan pemandangan ini, pupil matanya mengerut. Baru pada saat itulah ia mengerti, orang yang muncul di hadapan mereka bukanlah orang yang cuma-cuma, tetapi dewa kematian sejati. Lindong tersenyum tipis ke arah pria berhidung bengkok itu. Cahaya hitam samar mengalir di atas tutup peti mati yang hitam pekat itu saat dia mengangkatnya dengan lembut. Ekspresi pria berhidung bengkok itu berubah drastis. Dia menghantamkan kakinya ke hiu darah di bawahnya, saat hiu itu membuka mulut raksasanya yang mengerikan dan melompat ke langit sebelum menggigit Lindong. Di sisi lain, pria berhidung bengkok itu telah melarikan diri dari hiu darah dan berusaha untuk tenggelam ke dalam air. Orang ini benar-benar kuat. Sepertinya aku sendiri tidak akan mampu mengalahkannya. Aku hanya bisa mengumpulkan yang lain. Keengganan dan kekejaman melintas di mata pria berhidung bengkok itu saat dia hendak tenggelam ke dalam laut. Semua temanmu sudah mati. Tidak menyenangkan menjadi satu-satunya yang selamat, bukan? Namun, tiba-tiba terdengar suara tawa di samping pria berhidung bengkok itu, dan pupil matanya langsung mengecil. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya, dan tepat pada waktunya untuk melihat penutup peti mati hitam menghantamnya dengan kejam sambil disertai riak seperti kematian. Kekuatan Yuan yang agung mengalir keluar dari tubuh pria berhidung bengkok itu tanpa kendali. Namun, penutup peti mati hitam itu sama sekali mengabaikannya, dan terus diayunkan ke bawah. Suara teredam kembali terdengar. Penutup peti mati hitam yang dipenuhi cahaya hitam mendarat dengan keras di tubuh pria berhidung bengkok itu, saat air laut langsung meledak. Pilar air setinggi 1000 kaki melesat ke langit, saat gelombang kematian menyerbu tubuh pria berhidung bengkok itu seperti pisau panas menembus mentega. Seteguk darah hitam menyembur keluar dari mulut pria berhidung bengkok itu, yang wajahnya dipenuhi kengerian. Kemudian, pemandangan di depan matanya dengan cepat berubah menjadi gelap. Kekuatan hidup di dalam tubuhnya dengan cepat terputus oleh fluktuasi mematikan yang telah menyerang tubuhnya, sementara ki kehidupan di dalam tubuhnya kehilangan semua sifat pemulihannya. Penutup peti mati, kenapa ada di tangannya? Itulah pikiran terakhir pria berhidung bengkok itu saat kekuatan hidupnya benar-benar menghilang. Lindong berdiri di udara. Matanya melirik acuh tak acuh ke arah pria berhidung bengkok itu, yang kekuatan hidupnya telah sepenuhnya terputus. Segera setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan menatap Life Dead Coffin Cover di tangannya, saat kekaguman tanpa sadar melintas di matanya. Kemungkinan besar Burning Sky Cauldron miliknya hanya akan dapat dibandingkan dengan kekuatan penghancur dari Life Dead Coffin Cover ini, setelah Burning Sky Gate disempurnakan. Yan, di mana skuadron klan Blood Demon Shark kecil kedua terdekat? Lindong sekali lagi mengangkat kepalanya setelah menghabisi skuadron kecil klan Blood Demon Shark ini, sambil bertanya dalam hatinya. Arah barat laut. Lindong mengangguk. Tanpa basa-basi lagi, tubuhnya bergerak dan berubah menjadi cahaya hijau yang menyilaukan, yang sekali lagi melesat maju. Karena Komandan Xia berencana untuk berurusan dengan Lindong setelah mengumpulkan anak buahnya, Lindong hanya bisa menyingkirkan semua anteknya terlebih dahulu. Setengah jam kemudian, di suatu tempat di bagian barat laut wilayah laut ini, Lindong menundukkan kepalanya dan menatap wajah-wajah ganas dari skuadron kecil dari klan Blood Demon Shark. Namun, dia hanya tersenyum kecil. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun yang tidak perlu, dia meraih Life Dead Coffin Cover dan menyerbu ke bawah. Beberapa menit kemudian, ada selusin mayat abu-abu kusam yang mengambang di permukaan laut. Penutup peti mati hidup dan mati mengeluarkan gelombang aneh saat menghantam pemimpin skuadron kecil klan hiu setan darah dengan kecepatan kilat. Kekuatan liar dan dahsyat meletus, dan sosok itu langsung terbanting ke laut. Sosok itu kosong tanpa kehidupan saat muncul kembali. Ini adalah pemimpin skuadron tahap kehidupan mendalam awal keempat. Lindong melirik ahli dari klan Blood Demon Shark yang kini telah tiada. Dengan senyum acuh tak acuh, tubuhnya sekali lagi bergerak maju tanpa henti. Pembantaian yang benar-benar tanpa ampun sedang berlangsung diam-diam di wilayah laut ini. Semua ahli dari klan Blood Demon Shark kehilangan nyawa mereka dimanapun sosok cahaya hijau itu lewat.
Tidak ada dari mereka yang mampu lolos dari tangan sosok kurus seperti Dewa Kematian ini. Itu adalah pesta pembantaian yang benar-benar sepihak. Di suatu tempat di wilayah laut, Komandan Xia menatap mayat-mayat yang mengapung di permukaan laut. Ekspresinya menjadi sangat marah. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri dan meraung ke arah langit. Raungannya dipenuhi dengan kepahitan. Komandan Xia, 6 dari 10 pemimpin skuadron kecil tahap kehidupan mendalam awal kita telah tewas di tangan orang itu, terlebih lagi, ke-6 skuadron itu telah musnah sepenuhnya. Di belakang Komandan Xia ada seorang pemimpin skuadron yang cukup beruntung telah bertemu dengan yang pertama. Namun, kulitnya saat ini sedikit pucat. Dia sadar bahwa jika bukan karena dia kebetulan berada agak dekat dengan yang pertama, Dewa Kematian itu pasti sudah datang mencarinya. Ini orang ketujuh. Mata Komandan Xia tampak gelap dan dingin. Bahkan suaranya menjadi sedikit serak. Apakah ada yang lain yang ditemukan? Ekspresi pemimpin skuadron berubah sedikit setelah mendengar kata-kata ini. Dia segera melihat kedua pemimpin skuadron lainnya di sampingnya, dan mulutnya tanpa sadar menjadi sedikit kering. Sekarang, dia tampaknya telah menghabisi semua skuadron kecuali beberapa dari kita di sini. Komandan Xia, apa yang harus kita lakukan? Pemimpin skuadron lainnya berbicara dengan nada agak ketakutan. Haruskah kita mundur sementara dan memanggil bala bantuan dari klan? Seseorang menyarankan dengan hati-hati. Namun, Komandan Xia yang tampak garang itu meninju kepala orang itu saat kata-katanya terdengar. Pukulan itu langsung membuatnya terlempar sejauh 1000 kaki. Anak nakal itu sudah berhenti. Ikuti aku. Aku harus menghancurkan kepala bajingan kecil ini secara langsung. Aku akan melumpuhkan siapapun yang berani mengusulkan untuk mundur. Wajah Komandan Xia dipenuhi aura gelap dan jahat. Ahli klan Blood Demon Shark yang tersisa buru-buru mengangguk setelah mendengar kata-katanya yang kejam. Tak satu pun dari mereka berani mengatakan apapun lagi. Bajingan, aku pasti akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk dari kematian begitu kau mendarat di tangan komandan ini. Komandan Xia melambaikan tangannya, dan hiu darah di bawah kakinya segera bersiul ke depan. Puluhan ahli klan hiu iblis darah bergegas mengikutinya. Mereka hanya berjalan selama lebih dari 10 menit kali ini, sebelum akhirnya berhenti. Tak lama kemudian, banyak pasang mata yang menatap ke permukaan laut di depan mereka. Seorang pemuda kurus dengan penutup peti mati hitam besar berdiri di sana sambil tersenyum menatap mereka. Melihat senyumnya, bahkan orang-orang kejam seperti mereka tanpa sadar merasakan hawa dingin merambati hati mereka.